Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Selasa, 18 Juni 2024. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, segala puji hormat dan syukur kami angkat kepadamu. Kehidupan kami terus dalam dekapan kasih-Mu. Dan saat ini kami merindukan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan menyapa kami sehingga kami akan hidup taat dan mendengarkan Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. 1 Samuel pasal 15 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-23. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel, dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian. Saul telah ke Karmel tadi, dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan." Tetapi kata Samuel, "Kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu?" Jawab Saul, "Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas." Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah." Sesudah itu berkatalah Samuel, "Bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, 'Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka.' Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal." Tetapi jawab Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja." Demikian pembacaan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, tema kita adalah taat dan mendengar Tuhan.
Maka itu tuh mak perangi lako puang. Taat adalah kata yang tidak sulit untuk diucapkan, tetapi kadang sulit untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ia kerap terhalang oleh keakuan dan pikiran sendiri. Dengan berbagai dalih dan argumentasi, kita sering menolak untuk taat hidup pada kebenaran firman Tuhan. Seperti yang terjadi pada Raja Saul dalam bacaan kita hari ini. Tuhan memerintahkan Raja Saul untuk mengalahkan dan menumpas orang Amalek tanpa terkecuali, dan bahkan semua yang dimiliki oleh orang Amalek. Akan tetapi ia tidak menaati perintah itu. Ia malah menyelamatkan Agag, Raja Amalek. Mereka juga tidak menumpas kambing domba, lembu-lembu yang terbaik, dan tambun, bahkan semua yang berharga. Padahal Tuhan telah memerintahkan untuk menumpas dengan tiada tersisa. Ketika Samuel menegurnya, Saul justru membenarkan perbuatannya dengan dalih dan alasan yang kedengaran rohani untuk menutupi ketamakannya dengan mengatakan, rakyat membiarkan hidup kambing domba dan lembu yang terbaik untuk dikorbankan kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami musnahkan. Saul tergiur dengan kekayaan Amalek. Hatinya dikuasai ketamakan dan ingin memuaskan keinginannya sendiri. Tindakan ketidaktaatan seperti itu menyedihkan hati Tuhan, sehingga ia berkata, "Aku menyesal sebab telah menjadikan Saul raja." Bahkan dalam pembacaan kita, saudara-saudara, Samuel menegur Saul dengan mengatakan bahwa karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia, yaitu Allah, telah menolak engkau sebagai raja. Saudara-saudara, ketidaktaatan pada perintah Tuhan akan fatal akibatnya, apapun alasan untuk berusaha membenarkannya. Kisah Saul telah menjadi peringatan kepada kita. Karena itu, untuk mewujudkan ketaatan, marilah belajar mendengar kehendak Tuhan, rendah hati, dan belajar menyesuaikan diri. Yesus sendiri telah memberikan teladan ketaatan kepada kita dengan merendahkan dirinya, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Terpujilah Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu saat ini menguatkan iman kami untuk hidup taat dan mendengar Tuhan, melakukan firman Tuhan. Terima kasih, kami doakan jemaat-Mu, pelihara mereka, jaga mereka dalam kehidupan sehari-hari, dalam tugas dan tanggung jawab mereka, dalam aktivitasnya. Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati kami semua. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.